Waktu aku masih kecil, aku ingat betul mamaku suka buatin telur kukus ini. Oke, pertama pecahkan 3 biji telur kalian, tambahkan kaldu jamur, kecap asin, kaldu ayam, air putih, lalu kocok-kocok telurnya sampai berbuih. Kemudian disaring ke mangkok dan dikukus sampai telurnya mengembang seperti ini ya. Next, tambahkan bawang putih goreng dan jadi deh. Wah, ini gampang banget dan rasanya juga enak loh. Bikin apaan ya? Tahu dibalik. Ada yang tahu nggak tahu dibalik gimana jadinya? Yuk kita bikin dan sama-sama belajar. Nih bawang putih, garam, merica, penyedap secukupnya, diulek sampai halus. Tepung tapioka dan tepung terigu semua udah ada ukurannya. Kalian tinggal tambahin, nanti tambahin bumbu yang udah diulek tadi. Iris daun bawang secukupnya, tambahin lagi ke adonan. Ingat, airnya secukupnya aja, jangan sampai becek banget. Terus aduk-aduk sampai rata. Nih, ini tahunya harus dibalik begini ya setelah dipotong. Sisa-sisa tahunya ini bisa dikumpulin. Nah, ini yang dikumpulin terus taruh di adonan, diaduk-aduk deh, dicampurin ke adonan. Masukin adonannya ke tahu yang udah dibalik tadi. Nih, semuanya masukin sampai rata kayak gini. Kalau udah begini siap untuk digoreng. Gorengnya di minyak panas api sedang aja. Sampai semua adonan habis dan semua tahunya habis. Ini kira-kira gue pakai 10 tahu dan adonannya itu bisa untuk 20 tahuan gitu. Nih, kalau udah matang tinggal langsung angkat aja kayak gini ya. Paling enak sih tambahin cabai rawit. Beneran ternyata kriuk banget loh ini dan dalamnya juga empuk. Ternyata ini rahasia yang bikin nasi goreng abang-abang enak. Baceman bawang putih. Yuk bikin. Pertama kita siapin dulu food chopper yang paten. Masukin bawang putih dan kemiri, lalu dipencet aja. Dalam sekejap hancur semuanya. Memang paten barang nih. Next, tuang semuanya ke dalam wadah. Tambahkan minyak wijen secukupnya dan minyak sayur sampai semuanya kerendam. Nah, udah jadi kan? Gampang kali. Besok-besok kita bikin nasi goreng dan mie goreng pakai baceman bawang putih ya. Wow, ini kira-kira mau bikin apa ya? Kok bikin ngiler banget sih digulung-gulung gitu? Buat yang penasaran sama resep yang satu ini, jangan lupa nonton sampai akhir. Yuk, langsung kita masak ya guys. Di sini aku udah siapin 2 sawi putih yang besar-besar kayak gini, terus ujungnya aku potong. Lalu aku ambil bagian daun yang bagus, jadi dipastikan lubangnya nggak terlalu banyak gitu. Setelah itu sawi putihnya tinggal kita rebus deh. Ini kalau mau dikukus juga boleh, biar daunnya itu lentur ya dan mudah dilipat. Sambil menunggu rebus, di sini aku mau potong-potong bawang daun secukupnya. Setelah itu aku mau blender halus 500 gram paha ayam filet. Aku tambahkan juga 3 siung bawang putih. Kalau ada bawang putih bubuk kalian juga boleh pakai ya. Oke, setelah itu tinggal kita tambahkan lagi penyedap sasa rasa ayam biar rasanya makin mantap. Di sini aku mau tambahkan juga sasa MSG secukupnya. Dan MSG itu nggak bikin bodoh ya teman-teman. Yang bikin bodoh itu kalau kalian malas belajar. Oke guys, setelah itu kita tambahkan 1 butir telur, lalu kita blender halus deh semua bahannya. Di sini blender ayamnya aku pakai chopper. Bikin omelet pakai 80 butir telur, cek. Aku nggak tahu ini hasilnya bakal sebesar apa, tapi sumpah ini tuh banyak banget guys. Sampai aku benar-benar udah nggak paham lagi. Auto terngiang wajah ayamnya waktu ngelahirin. Oke, nggak apa-apa, saya yakin dan percaya mereka itu ikhlas. Dari 80 butir telur ini kita iris-iris 3 ikat bawang daun, 6 buah wortel, 1 bulat bawang bombay. Terus aku tambahkan secukupnya penyedap rasa dan juga MSG. Oke, yang bikin bodoh itu bukan micin ya, tapi kemalasan kita untuk belajar. Di sini telurnya mau aku aduk-aduk pakai centong kayu karena terlalu berat, jadi aku bantu pakai pengecokan telur. Saking beratnya sampai patah, ya ampun. Bener-bener 20 butir telur. Wow, kira-kira bisa nggak ya? Awalnya sih aku ragu dan nggak yakin kalau omeletnya itu bakal kegulung. Tapi apa salahnya kita mencoba dulu ya guys gulungnya. Tapi aku akan tetap berusaha sekuat tenaga. Karena aku percaya di balik perjuangan yang berat akan ada keberhasilan yang luar biasa. Soalnya aku potong pakai pisau yang buat daging gitu loh, yang besar banget. Bisa dilihat kan ini hasil omeletnya bener-bener super gede banget. Omeletnya tinggal aku masukin ke dalam wadah, terus aku tambahin sasa sambal deh. Yes, berhasil bikin keripik kentang kriuk-kriuk. Pertama, potong dulu kentangnya seperti ini, celupkan ke air, tambahkan garam dan direndam 10 menit. Next, tiriskan kentangnya, lalu tuang ke wadah dan tambahkan tepung maizena. Kemudian digoncang-goncang aja. Oh iya guys, ini lagunya dapat di sini ya, mantap kali. Oke, goreng kentang di minyak yang panas dengan api kecil sampai seperti ini, kemudian ditiriskan, lalu digoreng sekali lagi dengan minyak yang panas sampai golden brown. Nah, jadi deh, gampang banget kan? Keripik kentangnya juga kriuk-kriuk. Semoga suka ya. Kalian udah pernah nyobain susu panggang belum? Kalau belum, bikin bareng yuk. Bikinnya cuma modal 4 bahan aja kok. Nah, pertama siapin 2 butir kuning telur, susu cair, 5 sendok makan tepung maizena, dan 3 sendok makan gula pasir. Nah, kalau udah tinggal campurin semua bahannya sampai rata, abis itu tinggal disaring deh. Kalau udah semua bahannya tinggal masak sampai mengental. Jangan lupa buat diaduk terus ya, kalau nggak nanti gosong. Kalau udah, sekarang tinggal masukin ke dalam wadah, dirata-ratain bagian atasnya, terus tinggal dimasukin ke dalam freezer selama kurang lebih 2 jam.
Nah, kalau udah 2 jam langsung aja keluarin dari wadahnya dan potong-potong sesuai selera kalian. Terakhir tinggal diolesin bagian atasnya pakai kuning telur, abis itu tinggal dipanggang selama kurang lebih 20 menit. Dan jadi deh, cakep banget gak sih? Dan ini tuh hasilnya lembut banget. Halo guys, gue ada ide unik lagi nih. Ini namanya daging sapi KW, tapi ini bagus banget buat orang yang diet sama vegetarian. Nah, ini dimasukin semua bahannya. Terus ini dia nih saus barbeque yang gue pakai. Nah, ini juga pemerah alami ya guys, dari buah bit. Dikasih telur, habis itu diaduk-aduk rata. Nah, sampai merah seperti ini. Lalu ini gue pakai jamur tiram yang sudah dicuci bersih, lalu dikeringin dan disuir-suir guys. Dimasukin ke adonannya, diaduk-aduk jadiin satu. Habis itu dimasukin di kertas baking paper. Ini aman ya guys ya. Nah, lalu juga dimasukin ke dalam aluminium foil, lalu di oven selama kurang lebih 1 jam dengan derajatnya itu 180 derajat. Nah, habis itu harus ditunggu dingin dulu guys sebelum dibuka. Nah, habis itu ditos seperti margarin. Gua kasih deh saus di sini pakai lada hitam. Kalau kalian mau pakai saus manis bebas, terserah. Ini ternyata enak banget guys. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Pas lagi antri beli kue tiaw, terus si mamangnya tuh lagi bikin kue tiawnya. Katanya sih kue tiawnya itu homemade. Nah, jadi aku ngeliatin deh proses cara bikin kue tiaw tuh ternyata kayak gini loh. Unik banget ya. Soalnya ini kali pertamanya aku ngeliat pembuatan kue tiaw secara live loh guys. Jadi nanti si adonan kue tiawnya tuh ditaruh di kayak di semacam loyang, terus dikukus. Setelah itu nanti dijemur dulu. Setelah dijemur baru kayak diolesin minyak gitu. Nah, baru dipotong dengan menggunakan pemotong kue tiaw. Jadi deh kue tiawnya. Lucu banget kan? Ya Allah, tolong, ini apa modal-modal luber? Ini tebel banget. Aku tuh balik lagi gara-gara kalian suka banget sama martabak. Aku balik lagi nih. Aku sekarang pesen yang rasa keju kacang, wijen sama mesis. Nah lo, bang tolonglah keju yang normal aja bang. Nih abangnya, aduh rajin sedekah deh kayaknya. Emang gak pelit banget masalah ngisiin filling buat martabak gue. Ini pakai kacang sama coklat sama wijen. Udah kayak makanan burung. Nah iya emang banyak banget susunya. Bang jangan manis-manis, saya dimarahin sama follower saya bang. Katanya diabetes, kan saya takut bang. Ini nama martabaknya itu Pecenongan 78. Ya catet guys. Guys, sumpah ini martabak udah gak ada harga dirinya depan keju. Udah kayak gantung. Bikin apa nih? Kali ini aku lagi mau bikin kelapa kopior KW. Wah, kelapa aja di-KW-in. Cocok buat jualan tapi yuk langsung buat. Pertama-tama masukin air santan atau air kelapa. Setelah itu masukkan jelly, aku pakai Nutrijel rasa kelapa muda. Setelah itu tinggal masukin 2 saset susu kental manis atau sesuai selera. Terakhir masukin garam terus diaduk-aduk. Nah, kalau udah merata baru nyalain kompor dan masak dengan api sedang. Jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah mendidih adonannya berarti udah jadi. Nah, cara bentuk daging kelapanya kayak gini nih guys. Tuang adonannya ke atas es batu. Terus nanti dia bakal terbentuk sendiri kayak gini guys. Mirip banget kan kayak kelapa asli. Tipis tapi nggak cepet hancur. Masukin semua sampai habis ya guys. Nah, ini pas udah jadi. Yuk kita cobain. Wah, ternyata ini tuh rasanya beneran mirip daging kelapa guys. Kan daripada beli kelapa kopior beneran harganya mahal. Mendingan bikin aja sendiri. Bisa jadi ide jualan juga. Rasanya enak lagi. Kalian cepetan buat cus.